kepada adik-adikku yang ada di luar negeri yang saat ini lagi bekerja, khususnya yang mendengar acara ini, karena acara ini juga didengar oleh adik-adik kita semua yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea, ada di Kuwait, ada di Saudi. Maka kami himbau, jika Anda seorang wanita, wahai adik-adikku, bercita-citalah untuk ngambil waktu yang terdekat untuk bisa segera pulang berkumpul dengan keluarga. Dan Anda harus bersyukur kalau ternyata bisa Anda berada di luar negeri sekalipun Anda masih berhubungan komunikasi dengan dakwah yang semacam ini. Seperti adik-adik kita yang ada di Hong Kong dan seterusnya. Bahkan kita dalam waktu dekat juga akan ke sana. Mereka juga rindu pengajian. Akan tapi ketahuilah, anak-anak di rumahmu lebih butuh kepada sentuhan tanganmu. Kehormatan dan kemuliaanmu pun harus kalian perhatikan. Jangan sampai mengejar dunia tapi terhinakan. Ini harus jadi bahan renungan setiap saat doa adik-adikku yang ada di mana, di luar negeri sana, yang jauh dari orang tua. Kehormatanmu, kemuliaanmu, ketahuilah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di surga nanti. Dan insya Allah kalau kalian dengar ini semuanya, kalau kalian dengar karena Allah, Allah akan buka rezeki di negerimu, bersama keluargamu, bersama suamimu, bersama bapakmu, rezeki yang penuh keberkahan. Karena kalian pulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh dari orang tua, jangan jauh dari suami, fitnah. Belum lagi, sadarkah kalian anak yang kalian tinggal? Ada sebuah informasi seorang ibu meninggalkan anaknya. Dan memang ibu ini baik, sehingga anaknya di rumah hanya bersama dengan neneknya saja yang sudah sepuh, yang kadang dibentak oleh cucunya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sang cucu diberi terus uang dan uang dan uang. Semakin banyak kawan, dan kawannya tahu kalau dia banyak uangnya. Mulai berkenalan dengan dunia yang tidak baik, mabuk dan seterusnya. Hingga terjadilah suatu ketika percekcokan hingga berani membunuh orang lain. Ibunya ada di mana? Ibunya ada di tempat yang jauh. Bahkan ada seorang anak karena biasa dimanja oleh ibunya dengan pemberian kayak begitu dari luar negeri. Giliran bapaknya dan ibunya pulang, kan pengaturan ekonominya kan semakin, kalau dulu kan hanya diberi karena mungkin faktor kangen, faktor sayang, faktor rasa meninggalkan anak, jadi duit diberel-berel begitu saja. Tapi giliran ibunya pulang mulai diatur itu mesti mulai protes karena sang anak tidak punya akhlak, tidak punya pendidikan. Sehingga akhirnya apa? Qur'alah pisau, sehingga ditemukan di sebuah kampung ibunya harus dijahit dengan 12 jahitan. Lihat, pendidikan itu penting wahai adik-adikku yang sekarang ada di luar negeri. Anak-anakmu ada di mana? Dan bagi yang ada di negeri ini, wahai adik-adikku semuanya, jangan bercita-cita untuk pergi jauh. Adapun adik-adik kita yang ada di tempat yang jauh sana, kita doakan semoga Allah menjaga mereka, iman mereka, akhlak mereka, dan semoga Allah segera kembalikan mereka kepada saudara mereka, kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, sehingga mereka segera menemukan keindahan di dalam hidup ini. Dan semoga Allah memberikan kecukupan di negeri ini. Dan ketahuilah, rezeki itu sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu 1 juta, ya 1 juta. Jatahmu 10 juta, 10 juta. Baik. Kalau tidak ada jatah, biarpun kau ambil di mana, tetap tidak ada jatahnya. Orang menganggap jatahnya semakin banyak di negeri orang. Oh enggak. Kalau jatahmu 1 juta, di negeri orang dapat 10 juta. Jatahnya 1 juta. Tak-taunya bisa berangkat ke luar negeri dapat jatah 10 juta. Naik. Oh enggak naik. Tetap jatahmu 1 juta. Kenapa? Dikirim ke anak pun enggak jadi apa-apa, dipakai untuk mabuk seterusnya. Tetap yang utuh adalah 1 juta. Maka lebihnya itu tetap jadi neraka nanti. Jatahnya jatah sudah. Maka ambillah jatah dengan kemuliaan. Bagi yang ada di negeri, di rumah, wahai adik-adikku semuanya, khusus adik putri, ketahuilah, jual es teh di pasar lebih mulia daripada harus jauh dari orang tua dan keluarga. Pergi ke sawah adalah mulia. Kenapa harus gengsi?
Permasalahannya tadi itu, bangga-banggaan, pengen segera punya rumah, pengen segera punya mobil dan motor. Dia mengira bahwasanya kebahagiaan dengan motor. Alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya percekcokan keluarga setelah terjadi salah satunya pergi ke luar negeri. Akhirnya seperti itulah, perceraian, permusuhan, pertentangan. Dan yang ngadu kepada kami bukan 10-20 orang, kalau dihitung mungkin ratusan, bingung membuat jadwalnya nanti. Jadi apakah tidak belajar dari yang demikian itu? Jadi ada. Karena apa? Mohon maaf, suami misalnya kerja jauh, istri di rumah, sementara istri ada prasangka-prasangka, atau sebaliknya istri di luar negeri jauh, suaminya dapat uang saja, dia punya syahwat, punya hawa nafsu dan seterusnya, lalu terjadi pelanggaran dan sebagainya, dengar informasi, berantem semuanya. Kebersamaan harus kita utamakan, keindahan dalam hidup ini. Ini adalah nasihat umum. Akan tapi siapapun di antara adik-adik kita yang sudah terlanjur pergi ke luar negeri sana, ini ada di antara mereka yang dengar saat ini, dengar adik-adikku, dan mereka juga mendengar streaming langsung, melihat dengan di televisi, bercita-citalah, niat untuk kembali segera untuk bisa melihat orang tua dengan modal apa adanya saja. Mulialah, bergabung dengan tempat mulia. Allah akan buka rezeki di rumah, dekat dengan orang tua. Yang di rumah nggak usah pergi ya. Ini nasihat lebih penting lagi daripada yang tadi ini. Karena apa? Ini sudah umum ya. Pergi, nggak mikir. Sebab keindahan itu adalah bertemunya hati, bukan dapatnya duit. Kadang banyak duit, banyak berantem. Ada. Kita pengennya ada duit tetap indah. Belajarlah dari kenyataan kiri kanan kita. Permasalahan adalah orang tidak mau belajar, tidak menggunakan akalnya, tidak digunakan untuk merenung. Lihat problem-problem tetap saja nyantai. Pengen cari duit, Allah.